Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fania Putri dengan NPM 240410102106. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai evaluasi transformasi digital pada Dispenduk Capil Kota Surabaya, mengambil topik ketiga untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Governasi Digital dari kelas I40 yang diampu oleh Bu Okta. Jadi, kali ini uh, transformasi digital pada Dispenduk Capil merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Digitalisasi memungkinkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Nah, melalui pemanfaat teknologi digital, Dispenduk Capil dapat mengurangi prosedur manual, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dispenduk Capil Surabaya mulai menerapkan KTP digital atau identitas kependudukan digital bagi warga Surabaya sejak November 2022 yang kemudian aktif pada awal tahun 2023 sebagai bagian dari digitalisasi layanan Adminduk. Pada periode ini, Dispenduk Capil mulai mengintegrasikan aplikasi IKD untuk menggantikan fungsi sebagai layanan KTP elektronik tradisional dan melakukan aktivasi di masyarakat. Nah, inovasi-inovasi pada Despokcapi yang pertama yaitu Klampit New Generation atau KNG, di mana inovasi ini berupa aplikasi yang bisa diakses secara online, mencakup perkawinan, kelahiran, kematian, pindah, dan juga kedatangan penduduk. Nah, mobile Klampit ini bisa di-download melalui Play Store untuk smartphone Android. Aplikasi ini memiliki fitur chatbot lengkap dengan toko virtual di dalamnya yang disebut Cak Takon. Nah, fitur chatbot tersebut bertujuan untuk memandu pengguna aplikasi ketika membutuhkan bantuan. Nah, inovasi yang kedua yaitu Takon Klampit, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengetahui status dari dokumen yang telah diajukan oleh pemohon sekaligus informasi tentang pengurusan kependudukan. Jadi warga yang telah melakukan pengajuan melalui aplikasi Klampit New Generation bisa memantau status permohonan bisa melalui aplikasi Takon Klampit. Nah, untuk inovasi digital selanjutnya yaitu Jempol Sekti yang memiliki kepanjangan dari Jemput Pelayanan Online by Sistem Elektronik Kependudukan Terintegrasi. Jadi inovasi ini Dispenduk Capil Kota Surabaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan melakukan layanan di rumah warga, balai RT, balai RW, kelurahan, dan juga lokasi yang strategis. Nah, untuk inovasi yang selanjutnya yaitu Swarga Loka, yang kepanjangannya Suara Warga Mengelola Kebutuhan Adminduk. Jadi, berupa media komunikasi dan informasi terkait layanan Adminduk yang dipublikasikan melalui website, Instagram, dan juga YouTube. Nah, untuk inovasi selanjutnya yaitu Lontong Kupang dan juga Lontong Balap, di mana Lontong Kupang memiliki kepanjangan layanan online dan terpadu melalui One Gate sistem antara Dukcapil Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya, dan juga Kemenak Surabaya. Jadi inovasi lain integrasi pelayanan terpadu sebagai implementasi dari kerjasama pemerintah Kota Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya, dan serta Kementerian Agama Surabaya. Jadi layanan yang terdapat pada Lontong Kupang adalah layanan isbat nikah. Isbat nikah merupakan inovasi layanan berupa sidang yang dilaksanakan di tempat pemohon yang mendaftar layanan Lontong Kupang akan langsung membawa dokumen yaitu kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, penetapan PN, dan dari satu rangkaian tersebut dapat selesai dalam 1 hari saja. Untuk yang selanjutnya yaitu Lontong Balap, di mana memiliki kepanjangan layanan One Gate sistem terpadu antara Pengadilan Negeri Dukcapil Surabaya. Merupakan inovasi layanan integrasi pelayanan terpadu sebagai implementasi dari kerjasama pemerintah Kota Surabaya dan Pengadilan Negeri Kota Surabaya. Terdapat 13 jenis layanan yang dapat diajukan melalui kelurahan seperti perubahan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama orang tua di akta kelahiran. Pemohon yang mendaftar layanan Lontong Balap akan langsung membawa dokumen kependudukan dan menetapkan pengadilan negeri. Dari satu rangkaian tersebut dapat selesai dalam 1 hari saja. Nah, untuk inovasi selanjutnya yaitu
Ketan Kolak yang memiliki kepanjangan kegiatan pencatatan perkawinan secara online, administrasi kependudukan, di mana pencatatan perkawinan secara online di mana mempelai bisa melakukan di mana saja dengan gadget yang terhubung internet. Tantangan register pencatatan perkawinan secara online mempelai bisa di mana saja dengan gadget yang terhubung internet. Jadi itulah inovasi-inovasi yang ada yang dilakukan oleh Dukcapil untuk digitalisasi, dan dampaknya itu yang pertama, aksesibilitas layanan meningkat. Warga dapat mengurus dokumen admin secara online, tidak harus datang langsung ke kantor di Dukcapil, sehingga mengurangi antrean dan mempersingkat waktu pelayanan permohonan. Nah, selanjutnya itu transparansi proses. Melalui aplikasi seperti KNG dan Takon Klambit, warga dapat melihat status proses permohonan secara real time yang meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Selanjutnya yaitu integrasi lintas instansi. Layanan seperti Lontong Kupang dan Lontong Balap menunjukkan efisiensi birokrasi dengan menyatukan proses dari beberapa instansi dalam satu kunjungan. Yang selanjutnya yaitu perluasan layanan mandiri. Platform KNG memperluas jenis layanan yang bisa diajukan mandiri di rumah sehingga meningkatkan kemudahan akses publik. Nah, untuk hambatan dalam proses transformasi digital, yang pertama adopsi teknologi belum merata. Banyak masyarakat yang kurang familiar dengan aplikasi digital mungkin menghadapi kesulitan juga untuk menggunakan layanan secara digital. Selanjutnya itu keterbatasan infrastruktur. Masih terdapat warga yang mengalami keterbatasan akses internet atau perangkat untuk menggunakan layanan digital secara optimal. Selanjutnya yaitu integrasi data yang kompleks. Beberapa layanan terintegrasi seperti Lontong Kupang memerlukan koordinasi dengan lembaga lain yang menuntut sinkronisasi proses data yang kompleks. Yang terakhir yaitu kendala teknis, di mana beberapa waktu juga pengguna melaporkan kendala pada aplikasi KNG yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna dalam adopsi layanan. Nah, untuk rekomendasi peningkatan governance digital, yang pertama yaitu peningkatan literasi digital masyarakat. Sosialisasi aktif mengenai cara penggunaan aplikasi layanan serta edukasi digital melalui kampanye di komunitas lokal, sekolah, dan media sosial. Nah, selanjutnya itu penguatan infrastruktur layanan. Bisa dilakukan dengan cara pemerintah kerjasama dengan penyedia layanan internet lokal untuk memperluas akses internet di area dengan konektivitas rendah. Selanjutnya yaitu penguatan keamanan data, implementasi standar keamanan siber dan pelindungan data pribadi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Selanjutnya yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi berkelanjutan, di mana harus melakukan evaluasi berkala terhadap aplikasi dan layanan digital berdasarkan umpan balik pengguna untuk memperbaiki layanan yang responsif. Dan demikianlah hasil analisis yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Dukcapil Surabaya telah menerapkan berbagai inovasi transformasi digital yang berhasil meningkatkan akses, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik. Namun, masih memerlukan perbaikan antarmuka, literasi digital, dan dukungan infrastruktur agar layanan digital dapat berjalan lebih efektif dan inklusif. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan yang bisa saya sampaikan, semoga penugasan ini bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.